Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat insan SIG rahimakumullah. Hidup adalah perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita rindu surga. Karena itulah titik akhir perjalanan kehidupan di dunia. Bahagialah orang yang ketika nanti di akhirat Allah memanggilnya, dia sebagai ahli surga. Dan sungguh menyesal dan rugi orang yang ketika nanti di akhirat dia dipanggil ke tempat yang lain, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat insan SIG rahimakumullah. Kesempatan hanya sekali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk beramal. Yang Allah tunggu adalah amal kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar umatmu beramal. Yang akan Allah nilai nanti adalah amalnya. Allah hanya menunggu amal. Kesempatan ini sangat singkat. Tidak tahu kita sampai kapan kita hidup. Tidak ada yang bisa memastikan. Bukan karena seseorang masih muda, dia masih panjang usianya. Tidak. Banyak orang yang masih muda, dia meninggal lebih dahulu. Bukan karena seseorang masih sehat, dia aman. Tidak. Banyak orang yang masih sehat, dia meninggal lebih dahulu. Bukan karena seseorang masih gagah perkasa, dia masih punya kesempatan lebih banyak. Tidak juga. Banyak orang yang punya kesempatan dan punya kekuatan lebih hebat daripada yang lain. Namun ternyata dia meninggal lebih dahulu. Ajal bukan di tangan kita. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah tiba saatnya ajal, maka tidak ada yang bisa memperpanjang dan juga tidak ada yang bisa mempercepat. Kematian datang pada waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kalau kita masih hidup, kesempatan terbaik kita untuk beramal. Jangan meremehkan amal. Sebesar apapun amal, kalau itu baik, kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jangan menunggu dipuji orang. Beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar atom pun, jika itu baik, itu pasti akan Allah perhitungkan sebagai amal soleh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikannya. Sebesar atom pun, jika itu buruk, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Kerjakan. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyaqqi tamar. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya bersedekah separuh kurma. Separuh kurma. Apa sih separuh kurma? Tapi ingat, bagi orang yang lapar, separuh kurma adalah sebuah nikmat yang besar. Maka jangan meremehkan sebuah amal soleh. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu menganggap sebuah amal itu kecil, gak penting. Enggak. Kata Nabi, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Wajah tersenyum. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Subhanallah. Bayangkan coba. Jika Anda bertemu dengan teman Anda menampakkan wajah cemberut, geram. Apa yang terjadi? Teman Anda pasti akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Setelah itu,
Dia akan berpikir, kenapa sih? Dia akan bertanya-tanya, apa salahku? Akhirnya dia hari itu sakit, tidak bisa bekerja karena terpikir oleh suatu sikap yang Anda perbuat. Perhatikan, sikap tidak cerah, sikap geram, sikap benci membuat orang terganggu dan akhirnya membuat dia tidak bisa bekerja. Kebalikannya, Anda ketemu teman Anda dengan senyum yang indah. Dia bahagia, dia senang, pikirannya terbuka, badannya sehat, pekerjaannya lancar, rezekinya lancar. Itu semua karena apa? Karena senyum Anda tadi yang Anda berikan di pagi hari. Perhatikan, benar kata Nabi, membuat orang lain bahagia, itu sedekah. Membuat orang lain tenang, itu sedekah. Sekalipun hanya dengan senyum yang Anda berikan. Tabassumuka li wajhi akhika sadaqah. Inilah dia hakikat amal. Bahwa amal itu satu keharusan, sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisap nanti di hari kiamat. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang membuat kita tidak tenang. Buatlah apa yang bisa kita lakukan. Jangan menunggu mati untuk kita mau beramal. Kalau sudah mati, nggak ada waktu lagi untuk beramal. Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, nggak punya kesempatan lagi untuk beramal. Kecuali 3 hal. Sedekatun jariyah. Mungkin dia waktu masih hidup, dia sempat bersedekah jariyah. Maka akhirnya mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Mungkin ketika dia masih hidup, dia sempat mengajar, ilmunya dimanfaatkan orang, pahalanya mengalir. Yang ketiga, awaladun solihun yad'u lahu. Mungkin dia punya anak yang soleh, atau teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh yang mendoakannya. Dia masih dapat dari situ. Tapi ketika 3 pintu ini tertutup, apa yang bisa diamalkan? Karena itu, kesempatan masih hidup. Beramallah, saudaraku Allah. Karena di surga, tempat kita kembali, hanyalah untuk orang-orang yang beramal. Hanyalah untuk orang-orang yang aktif. Amal ada 2 macam. Ada amalun qasilun li nafsihi. Ada amal yang hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Seperti solat, manfaatnya untuk diri sendiri. Perbanyaklah solat, sehingga kita bahagia. Makanya orang yang solat dengan kekhusyukannya, maka dia akan merasakan nikmatnya hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berbahagialah orang yang solat. Kapan? Ketika dia solatnya khusyuk. Pasti dia akan bahagia. Bahagia di mana? Di surga. Dari mana? Amal yang dia lakukan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Zikir juga manfaatnya diri sendiri. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir, baca istighfar, baca tasbih, Masya Allah, dia akan menenangkan hatinya dia. Manfaatnya diri sendiri. Baca Quran, min afdhulul dzikr. Baca Quran termasuk zikir yang paling luar biasa. Karena yang dia baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, biasakanlah kita untuk membaca Quran. Dan itu manfaatnya untuk diri sendiri. Tetapi, sahabat SIG rahmakumullah, bahwa di antara amal itu, ada amal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, amal yang bermanfaat untuk orang lain inilah yang nanti pahalanya akan mengalir kepada kita selama orang itu dalam kebaikan. Misalnya, kita mengajak orang agar hadir ke pengajian. Lalu kemudian orang itu datang. Setelah itu, dengan pengajian itu, dia menjadi orang soleh. Nah, ketika dia menjadi orang soleh, maka kita kebagian pahalanya. Masya Allah, ini dia namanya amal yang manfaatnya kembali, atau amal yang manfaatnya menyebar kepada orang lain. Misalnya, kita mengajak sahabat kita supaya kita bangun salat tahajud. Ayo bangun salat tahajud. Kita share. Dia bangun. Kita kebagian pahalanya. Kita sudah menyebarkan kebaikan. Di saat yang sama, kita juga kebagian pahala itu. Nah, itulah dia. Amal itu jangan hanya kita memfokuskan yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tetapi juga kita berusaha agar amal ini manfaatnya juga kembali kepada orang lain. Oleh karena itu, jadilah seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas.
paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, begitulah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah artinya bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan mentaatinya, menjalankan semua kewajiban kepadanya. Di saat yang sama, ayo kita menjadi orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi sahabat insan SIG rahimakumullah, di Ramadan seperti ini, kesempatan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, buktikan imanmu, kata Allah. Dengan apa? Berpuasa. Berpuasa ini adalah pembuktian iman. Nah, orang yang berpuasa dibuktikan imannya. Nah, kalau dia tidak dibuktikan imannya, maka dia tidak ada gunanya. Jadi, bagaimana cara membuktikan iman? Amal. Nah, amalnya seperti apa? Berpuasa. Berpuasa itu bentuknya apa? Menahan nafsu. Tidak makan, tidak minum. Dari kapan? Dari sejak fajar sampai maghrib. Terbenamnya matahari. Mata dia jaga, tidak memandang yang haram. Tangan dia jaga, tidak mengambil yang Allah haramkan. Kaki dia jaga, tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ini semua adalah merupakan ciri ahli surga, yaitu orang-orang yang terjaga dari segala macam dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menutup pintu setan. Perhatikan, hanya dengan cara berpuasa seseorang, dia sudah mempersempit pintu pencernaan. Ketika pintu pencernaan tersempitkan, maka setan tidak bisa masuk. Disinilah makna hadis, kata Nabi bahwa ketika masuk Ramadan, sufidat asyayatin. Setan diikat. Setan tidak bisa menggoda. Buktinya apa, teman-teman? Abi Amir suka mengisi di perkantoran. Nah, kalau sudah siang hari di musim Ramadan, itu masjid penuh. Sebelum azan berkumandang, masjid sudah penuh orang-orang baca Quran. Suara geremeng-geremeng seperti suara lebah. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang membaca Quran. Indah sekali. Allahu Akbar. Ini suasana menjelang sholat duhur. Setelah itu sholat duhur, Abi Amir mengisi pengajian. Masya Allah, luar biasa, teman-teman. Yang hadir banyak sekali. Kenapa? Karena pintu pencernaan ditutup. Akhirnya orang-orang semuanya dalam kondisi kekhusyuan. Dan mereka tidak ada yang keluar. Karena mereka dalam kondisi amal. Menunggu sholat. Zikir sudah sholat. Nikmat sekali. Kebalikannya, di hari-hari biasa nggak ada puasa. Ya Allah, masjid kosong. Kemana? Mereka sibuk. Apa? Cari makan. Di mana? Di warung-warung. Masjid kosong. Pengajian sedikit sekali yang hadir. Nah, itu bedanya. Maka ketika di Ramadan, benar. Setan diikat. Karena pintu pencernaan ditutup oleh Allah dengan berpuasa. Seperti sebuah semen yang berfungsi untuk merekatkan satu bata dengan bata yang lain. Kita semua di dunia ini harus menjadi perekat kemanusiaan. Caranya bagaimana? Berbuatlah yang baik untuk orang lain. Dan berikan yang terbaik untuk orang lain. Seperti lebah. Lebah adalah binatang, hewan yang Allah rekam dalam Al-Quran. Bahkan Allah turunkan satu surah khusus saking mulianya lebah ini sebagai pelajaran. Lebah tidak pernah hinggap kecuali di tempat yang baik. Dan tidak pernah mengambil kecuali yang terbaik. Dan tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Dan lebah kohesif, menyatu dalam persatuan yang indah. Makanya lebah itu berbawa. Inilah surah An-Nahl. Sahabat insan SIG rahimakumullah. Seperti yang Anda buat sebagai karyawan di perusahaan semen. Maka belajarlah dari semen yang Anda buat. Jadilah perekat. Perekat kemanusiaan. Perekat jiwa. Perekat perasaan. Sehingga tidak ada lagi jarak antara satu dan lain. Semua dalam kebersamaan. Semua dalam keindahan. Sekalipun satu persatu beragam. Antara satu dengan lain beragam. Tetapi kita bersatu dalam satu bangunan yang utuh. Yang tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menyakiti. Tetapi saling melindungi. Di bangunan yang kokoh itu. Karena sebuah semen yang kokoh. Maka orang yang diam di dalamnya merasa aman.
Sebaliknya, di tempat yang rapuh, yang hampir roboh, tidak ada orang yang merasa aman di dalamnya. Inilah dia inti Ramadan. Ramadan datang untuk membangun sebuah kebersamaan yang indah dalam hidup kita sehari-hari menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.